Dari yang satu ya, ingin melihat gimana kalian belajar gitu ya. Kayak gitu kan tidur aja ya. Nah, jadi ada semangat belajar dan ada semangat. Oke, kita belajar sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam informatika itu sekarang ada satu mata pelajaran baru, namanya adalah KKA ya, disebut dengan coding dan disebut coding. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengenalan mengenai apa sih yang disebutnya KKA itu ya, yang disebut dengan coding itu. Nah, kita sudah tahu masuk ke Windows Studio, nanti di dalam Windows Studio kamu pilih yang ini, yang berpikir komputasional ini. Jadi nanti untuk materi kalian pelajaran KKA. Oke, selanjutnya kita akan mulai apa yang disebut dengan KKA. Jadi KKA itu adalah salah satu bagian dari informatika, terutama di dalam bidang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, kita bisa lihat. Kita akan lebih mengetahui apa sih yang disebut dengan berpikir komputasional. Yang kedua, kita harus mampu mengidentifikasi atau mengetahui dan menerapkan berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih penerapannya? Bagaimana supaya bahasa sederhana ini bisa kalian bacakan secara sistematis? Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya, apa yang disebut dengan berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, seperti kemarin kita pelajari bahwa yang disebut dengan sistematis itu adalah apa? Sistematis itu adalah kumpulan komponen yang terintegrasi dan memiliki sebuah tujuan. Jadi benar-benar tersistematis itu terurut. Berpikirnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari yang besar ke agak kecil sampai dengan hilang. Jadi diurut berdasarkan kasus yang ada. Sehingga dengan berpikir dan sistematis pemecahan masalah. Yang kedua adalah bagaimana kita pengenalan pola, atau yang ketiga adalah abstraksi, yang keempat adalah algoritmik thinking. Apa yang disebut dengan dekomposisi? Nah, kita bisa lihat. Dekomposisi itu adalah teknik pemecahkan suatu masalah dari masalah besar kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil atau yang sederhana. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Pengenalan pola. Apa sih yang disebut dengan pengenalan pola? Kalau pengenalan pola ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kepemilikan. Yang terlibat itu ada 1, 3, 5, 7. Kira-kira di sini ada berapa itu? Yang bisa? 9, 11, 12. Kenapa kok bisa menulis 9, 11, 13? Ya, karena ini ada polanya ya. Ada polanya, berarti polanya itu adalah dia menuliskan bilangan ganjil. Sekarang siapa gini? Ada, nah kita kembali sedikit ya. Kita setelah mengenal pola, selanjutnya setelah pola itu adalah abstraksi. Nah, apa itu abstraksi ya? Abstraksi itu adalah kemampuan untuk mencari informasi yang penting dan membuang informasi yang tidak penting. Misalnya gini, contoh informasi penting bagi-bagi apa? Yang jadi ikut aja hal yang penting ya. Oke. Selanjutnya, nah ada yang terakhir namanya adalah algoritmik thinking. Apa itu algoritmik thinking? Apa ini adalah menyusun solusi dalam bentuk langkah-langkah yang terstruktur atau yang sistematis.
Nah, selanjutnya, nah sekarang apa sih contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang tadi, misalkan contoh untuk dekomposisi itu apa? Ya, kemarin kita udah mengenai pesta ulang tahun. Berarti ketika pesta ulang tahun, kita harus menentukan apa? Jumlah tamunya, kan? Undangannya, tempat acara, nama makanan, moderasi dan ini. Kenapa ini dibagi-bagi coba? Kenapa dibagi-bagi? Karena kalau misalnya kalian dibuatkan sendiri, itu akan capek dengan sendirinya kan? Makanya itu dibagi-bagi, ya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Namanya dekomposisi. Yang kedua, itu apa? Itu adalah pengenalan pola. Nah, contohnya apa pengenalan pola? Misalnya ketika nilai kamunya naik turun ya, nilainya ada 30, ada 40, apa yang kamu kerjakan? Amati jadwal belajar. Kamu tidurnya jam berapa? Kamu waktu belajarnya konsentrasi tidak? Ya, nah ini. Apakah kamu main game dan sebagainya? Nah ini adalah untuk pengenalan pola. Sekarang ya. Nah, selanjutnya contoh dan dulu per hari mengenai abstraksi. Apa itu abstraksi? Nah ini menentukan rute tercepat ke sekolah. Nanti kalian akan proyeknya itu adalah membuat rute dari rumah ke sekolah kayak gimana? Gambar rutenya, beloknya berapa kali belok, berapa kali lurus, ya? Berapa kali belok kiri, berapa kali kanan, ya. Nanti ada apa saja beloknya, misalnya belok ke depan Alfamart, kamu gambar nanti dari rumah sampai ke sini. Nah itu proyeknya ya. Bagaimana kamu akan mengetahui berapa menit sih kamu jalan ke sini? Ya, oke, itu adalah untuk abstraksinya. Selanjutnya yang terakhir, nah ini untuk algoritmanya, contohnya apa? Untuk algoritma thinking itu contohnya adalah membuat workflow. Oh bisa? Masak tahu bisa nggak? Bisa masak tahu? Cung yang sudah bisa masak tahu. Masak mie. Nahar cai. Tahu nahar cai? Wah, sekarang pertanyaannya. Untuk ini membuat butterfly ya, siapkan wajan, ya, kompor nyalakan, kompor tambahkan sedikit minyak, pecahkan telur. Nah ini, boleh nggak ini diacak? Boleh nggak diacak? Misalkan pecahkan telur, selanjutnya nyalakan kompor, selanjutnya tunggu hingga matang, boleh nggak? Boleh nggak diacak istilahnya? Nomor 6 jadi nomor 1 misalnya boleh nggak? Akhlak dan kebajikan, mau kebajikan